Saudaraku, ini ada batu muntah besi sulapa dan badar misik, saudaraku. Dan ini akan saya buat leontin, sekaligus akan saya buatkan edukasinya. Dan ini saudaraku ya, ada muntah besi sulapa yang besar ini, dan yang satunya saudaraku itu yang kecil badar misik, saudaraku. Ini kameranya agak susah fokus, saudaraku, karena ya seperti ini auranya kuat sekali, jadi kadang bisa di kamera kadang tidak, saudaraku. Dan ini saudaraku, dia mampu menarik, saudaraku, badar misiknya seperti ini badar misik, saudaraku. Dan yang ini juga tidak mau fokus, saudaraku. Kalau seperti ini baru dia mau ditarik. Muntah besi itu kan asalnya dari Sulawesi Selatan, saudaraku. Muntah besi sulapa ini bagus sekali, saudaraku. Nempel magnet, nempel jarum juga. Ini juga nempel magnet, nempel jarum semua, saudaraku. Jadi pilihan. Dan akan saya buatkan edukasinya, saudaraku. Silahkan diamati baik-baik. Ini saudaraku, ini muntah besi sulapa. Kalau diamati, saudaraku ya, seperti ini. Kalau dari atas seperti ini, saudaraku, ini sebenarnya kristal, saudaraku. Ini kameranya tidak mau fokus, saudaraku. Nah, terlihat kan, saudaraku ya? Kenapa muntah besi sulapa itu tuahnya lebih bagus dari muntah besi yang lainnya? Dan asal usulnya muntah besi sulapa itu kejadiannya, saudaraku. Ini ada batu spirit, saudaraku, atau biasanya orang menyebutnya masuknya dalam kategori badar emas. Dan batu sulapa itu asal mulanya batu ini, saudaraku. Coba ini amati, saudaraku. Ini ada motif kotaknya juga. Badar psilonata juga seperti itu, saudaraku. Asal mulanya dari batu ini. Namun kenapa kok warnanya hitam? Pasti yang jadi pertanyaannya kan di situ, saudaraku. Karena begini, saudaraku. Karena sudah mungkin berjuta-juta tahun atau ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, saudaraku, karena muntah besi sulapa yang seperti ini atau badar psilonata itu kan di darat, saudaraku. Dia itu terkena bahasanya hujan panas, akhirnya timbullah menjadi seperti kayak karat, saudaraku, jadi karat alam. Dan warnanya dia berubah, saudaraku. Namun kalau menurut penelitian saya itu asal mulanya dari batu spirit yang seperti ini. Dan batu spirit yang seperti ini, saudaraku, itu ada juga yang kotak segi 4 persis motif batu sulapa. Kurang lebihnya seperti itu. Dan di badar psilonata juga ada, saudaraku. Dan saya juga pernah membelah atau memecah batu sulapa itu yang tidak nempel magnet sama sekali, saudaraku. Itu di dalamnya batunya putih, saudaraku, sudah hampir menyerupai besi, namun tidak nempel. Saya itu pernah seperti itu. Namun kalau yang sudah nempel magnet seperti ini, saudaraku, atau menempel jarum seperti ini, itu seandainya dipecah, warnanya juga sudah seperti besi, saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Makanya punya kelebihan itu bagus di situ, saudaraku. Karena apa? Karena rata-rata badar emas yang seperti ini, saudaraku. Karena badar emas itu kan banyak jenisnya, saudaraku. Setahu saya ada yang
apa ya, ada motif-motifnya kotak seperti ini yang masuknya batu spirit, ada juga yang motifnya itu lembut saudaraku namun kekuning-kuningan. Jadi badar emas itu versinya lumayan saudaraku, lumayan banyak sebenarnya, karena saya punya itu dari tempat yang berbeda, itu memang tidak sama badar emasnya. Namun kalau batu sulapa itu jenisnya batu ini saudaraku, namun sudah menjadi, kalau di daerah Jawa saudaraku ya, itu masuknya badar besi. Contoh ini muntah besi sulapa yang seperti ini saudaraku, ini kan nempel sama batu yang lainnya karena dia menempel magnet, menempel jarum saudaraku. Karena ini pilihan saudaraku, kita coba. Saudaraku, dia menempel jarum. Dan ini kalau di Jawa saudaraku, yang batu sulapa yang seperti ini masuknya dalam kategori badar besi saudaraku. Ini masuknya kategorinya badar besi namun alam. Dan yang seperti ini itu ya batu bertuah saudaraku, karena memang batu seperti ini biasanya kalau di Jawa juga adanya di petilasan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semoga edukasinya bermanfaat ya saudaraku ya. Karena mungkin kalau ditanya saudara kita yang di Sulawesi itu juga belum bahasanya memahami atau meneliti batu sulapa itu sendiri. Dan karena kalau di sana saudaraku yang menempel magnet atau menempel jarum seperti ini, yang batu sulapanya sebesar ini saudaraku, itu mahal karena katanya memang langka saudaraku, langka. Dan kalau saya pribadi, meskipun saya itu tidak bahasanya dari Sulawesi saudaraku ya, karena saya kan orang Jawa, itu koleksi saya seperti ini saudaraku. Ini menempel magnet dan menempel jarum semua saudaraku, batu sulapannya. Nah, bisa dilihat karena koleksi pilihan. Dan alhamdulillah lumayan punya banyak saudaraku yang menempel magnet, menempel jarum. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau ditanya soal tuah di antara muntah besi, kalau menurut saya pribadi, saya itu lebih suka muntah besi sulapa. Karena apa? Karena motif keindahannya saudaraku. Jadi tidak ada unsur ya apa-apa. Bahasanya orang suka itu kan ya tergantung selera saudaraku ya. Nanti kan takutnya ada di antara saudara kita yang ada dari Sulawesi itu kan bahasanya takutnya tersinggung. Jadi ya itu karena motif keindahannya, saya sukanya di situ saudaraku. Tidak ada maksud apa-apa. Namun kalau soal kualitas, muntah besi sulapa itu kalau menurut saya bagus sekali, apalagi yang mampu menempel jarum, menempel magnet. Karena yang menempel magnet itu belum tentu menempel jarum saudaraku, namun kalau menempel jarum pasti menempel magnet. Kurang lebihnya seperti itu. Dan badar mistik yang seperti ini juga saudaraku, ini koleksi yang sangat lama sekali saudaraku, karena ini sudah ada 20 tahun yang lalu saya simpan. Sangat bagus dan sangat istimewa. Mungkin edukasinya cukup sekian dulu ya saudaraku. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara kita yang awam untuk menambah wawasan. Cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu. Salam hormat saya, Gus Edi.